Video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham PTBA atau Bukit Asam Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan PTBA kuartal 1 5 tahun terakhir, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini. Itu tujuan pertama. Tujuan keduanya adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham PTBA ini. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, PTBA berada di harga Rp2.930. Keluar saham PTBA ini, saya punya penawaran menarik untuk Anda, yaitu saya punya bocoran saham-saham yang layak invest yang saya berikan secara gratis. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama. Yang pertama, secara fundamental dia mewah, dan yang kedua, secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, silakan Anda ambil bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, Anda ambilnya nanti saja setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham PTBA ini. Deal ya, kita langsung pergi ke snapnya PTBA. Untuk komposisi saham yang beredar di masyarakat, PTBA mencapai 33,78% dengan hutang yang hanya mencapai 70,89%. Nah, dari profil perusahaan ini, kita bisa lihat kalau PTBA ini cukup aman untuk diinvestasikan secara profil perusahaan. Sebelum kita masuk ke ekuitas dan laba, saya ingin membahas dulu tentang harga batu bara. Kita tahu kalau harga batu bara saat ini ya masih terjadi penurunan cukup signifikan. Walaupun kemarin ada sentimen positif dengan harga batu bara yang cukup signifikan, ya cukup signifikan, tapi nggak sampai sebesar tahun 2022, tapi udah lumayan bangkit. Sehingga harga batu bara ya masih kita bisa sebut dengan sideways. Nah, dengan begitu kemungkinan ya dengan begitu saham-saham seperti batu bara ini sangat terpukul ya. Sangat dipukul tuh dengan keadaan tersebut. Jadi sangat wajar kalau labanya turun dari tahun kemarin hingga tahun ini. Cuman saya ingetin lagi, sektor batu bara adalah sektor yang masih cukup panjang ke depannya. Karena walaupun ada wacana untuk mengganti dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan ya. Dan menurut saya batu bara masih merupakan komoditas yang cukup basah ya. Kenapa? Karena untuk memindahkan konversi dari bahan bakar BBM ya, mobil-mobil BBM dirubah menjadi mobil listrik, itu kan listrik juga membutuhkan tenaga listrik, di mana tenaga listrik terbesar ya, pembangkit tenaga listrik terbesar saat ini di Indonesia adalah dari batu bara. Jadi sektor batu bara masih cukup menjanjikan untuk kedepannya. Oke, kita langsung masuk ke ekuitasnya. Dari tahun ke tahun kita bisa lihat ekuitasnya PTBA ini terjadi naik turun. Tahun 2021 kuartal satunya turun 12%, tahun 2022 kuartal satunya naik 51%, tahun 2023 ekuitas kuartal satunya naik 12,04%. Nah, sayangnya di tahun 2024 ini ekuitas kuartal satunya turun 24%. Walaupun di sini terjadi penurunan, kita bisa lihat nih di sini terjadi penurunan dari kuartal 1 tahun sebelumnya. Tapi jika kita lihat dari kuartal 4 tahun sebelumnya, itu tahun 2023, di kuartal 4-nya dia hanya 21 triliun rupiah. Nah, di sini ada 22 triliun rupiah atau terjadi kenaikan nih dari satu kuartal ya. Perubahan dari kuartal 4 ke kuartal 1-nya. Ini merupakan sentimen, menurut saya masih sentimen positif untuk saham PTBA ini. Lalu untuk labanya kita bisa lihat di sini. Laba kuartal satunya terjadi penurunan di tahun 2021, turun 45%. Tahun 2022 naik 355%. Tahun 2023 turun lagi 49%. Nah, di tahun 2024 ini sayangnya dia kembali turun. Turunnya mencapai 32%. Jadi, 2 tahun berturut-turut nih di kuartal satunya terjadi penurunan yang cukup signifikan. Lalu apakah PTBA ini nggak layak untuk diinvestasikan? Menurut saya masih cukup layak untuk diinvestasikan. Kenapa? Ya, nanti kita bahas tentang harga wajarnya. Tapi dari sini saya bisa lihat kalau PTBA masih cukup layak untuk diinvestasikan. Walaupun terjadi penurunan ya di labanya, dari tahun 2023 hingga tahun 2024 ini terjadi penurunan terus-menerus,
kemungkinan ketika harga batu bara bangkit, dia akan cuan lagi. Seperti itu. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau secara fundamental, PTBA masih cukup bagus. Secara fundamental. Lalu, kita pergi ke harga wajarnya. Sebelum kita menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham PTBA ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Anda boleh kok mengambil lagi like dan subscribe ini di akhir video jika video ini dirasa tidak bermanfaat sama sekali nih untuk Anda. Jadi, saat ini saya minta tolong dengan keikhlasan Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan 2 PR ini untuk memprediksi harga wajar dan harga pucuknya saham PTBA. PR pertama yaitu kita proyeksikan bagaimana perubahan labanya dari kuartal 1 2024 ke kuartal 4 2024. Jika kita lihat di sini ada riwayat, 4 riwayat. Dia pernah naik 164% di tahun 2020. Terus naik 1000% lebih di tahun 2021 ketika terjadi penurunan 45% labanya di kuartal satunya. Tapi naik 1480%. Kok naiknya tinggi banget? Karena di akhir 2021 terjadi pelonjakan harga batu bara yang cukup signifikan. Lalu tahun 2022 ya dari kuartal 1 ke kuartal 4-nya naik 452%. Tahun 2023 dari kuartal 1 ke kuartal 4-nya naik 425%. Jadi dari 2 hal ini ya, dari 4 tahun ini kita punya 4 riwayat. Atau kita bisa simpulkan dengan 3 riwayat. 164, 140, 1480, dan 425. Saya ambil yang angka ini aja. Karena ini sama ini nggak terlalu jauh. Maka kita bisa ambil yang 164% dulu untuk angka paling pesimisnya. Nah, jika kenaikan PTBA di kuartal 4-nya nanti, labanya naik 164% saja, maka total laba di tahun ini hanya 2 triliun rupiah. Oke, itu kalau paling pesimis. Menurut saya, PTBA akan menaikkan lagi, mencoba untuk menaikkan lagi labanya sebesar 400% lebih. Mengapa? Karena di riwayat tahun 2022 dan 2023, di mana di sini terjadi penurunan 49%, dia masih berhasil tuh menaikkan labanya 425% di akhir tahunnya. Sehingga saya rasa cukup wajar kalau dia bisa berhasil meningkatkan labanya 425% di tahun 2024 ini. Oke. PR pertama kita anggap dulu selesai. Lanjut ke PR selanjutnya, ya. Tahun 2020 DPR-nya 36%, tahun 2021 DPR-nya 100%, tahun 2022 juga 100%. Nah, tahun 2023 sayangnya DPR hanya 75%. Ya. Atau jika dilihat dari harga sekarang itu sekitar 13% lebih. Nah, di tahun 2024 menurut saya karena terjadi penurunan laba lagi, dia akan mengambil 2 tindakan. Tindakan pertama, dia akan menurunkan kembali DPR-nya. Seperti yang terjadi di tahun 2020, yaitu hanya 36%. Atau dia mempertahankan DPR-nya 75%. Entah 2 hal itu. Terus, apakah dia tidak akan menaikkan DPR-nya seperti tahun 2021? Menurut saya enggak. Kenapa? Kalau seandainya sentimen positif kembali terjadi, ya, harga batu bara tiba-tiba melonjak lagi nih di tahun 2024 ini bisa terjadi. Skema ini bisa terjadi. Skema di mana dia membagikan DPR 100% lagi. Tapi saya rasa melihat siklusnya harga batu bara, tahun ini masih belum terjadi kenaikan batu bara. Jadi sentimen positif ada, tapi belum terjadi kenaikan yang cukup signifikan di mana seperti tahun 2021. Makanya kemungkinan dia hanya membagikan 75%. Ini angka paling optimis kita. Atau dia membagikan lagi 36% kayak tahun 2020. Atau ya, kalau mau ambil angka confident itu sekitar 50%. Ini angka paling confident. Tapi saya masih percaya PTBA akan membagikan sekitar 75% di tahun depan nanti. Sehingga jika labanya naik 425%,
dan DPR-nya 75%, maka dividen yieldnya itu 9,2%. Dengan SOBD 1,23 dengan harga wajar yang masih berpotensi naik 38% lagi. Dengan harga pucuk yang masih berpotensi naik 85% lagi. Oke. Min, coba ambil angka yang paling pesimis untuk kenaikan labanya. Yang 164% maksudnya. Oke. 164% kenaikannya. Jika dia naik 164%, saya rasa DPR-nya antara 2, dia akan menurunkan ke 36% atau dia akan menaikkan ke 100%. Ya. Kenapa dia menaikkan ke 100%? Karena di 3 tahun terakhir ini, ya, tahun 2021 hingga tahun 2023, investor udah berbondong-bondong masuk ke saham PTBA ini. Kalau dia menurunkan, ya, di tahun 2024 atau di tahun 2025 nanti, RUPS 2025, dia menurunkan DPR-nya 36%, kemungkinan dia akan ditinggal oleh investornya. Dan ini akan menjadi kerugian yang cukup signifikan, ya. Pukulan telak untuk saham PTBA. Menurut saya, dia nggak akan sebodoh itu, sehingga kemungkinan dia akan menaikkan ke 100% atau setidaknya 90%. Maka jika kita ambil angka paling pesimis untuk kenaikan labanya dengan DPR yang 90%, maka dividen yieldnya itu 5,6%. Dengan harga wajar udah kelewat 16% dan harga pucuk masih berpotensi naik 11% lagi. Tapi saya masih cukup percaya kalau PTBA bisa menaikkan 400% lebih, yaitu 425%. Dengan DPR yang hanya 75%. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau PTBA masih di bawah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga bagaimana fundamental sebuah saham dan harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Silakan saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, analisa fundamental saham PTBA sudah. Hitung kisaran harga wajarnya saham PTBA juga sudah. Sekarang izinkan saya untuk memberi penawaran untuk Anda, yaitu template Excel yang Anda lihat ini yang saya gunakan baik dalam menganalisa fundamental saham PTBA ataupun menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham PTBA ini dijual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Template Excel original dari saham nyantai. Yang mana kalau Anda mempunyai SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menganalisa fundamental sebuah saham secara mandiri dan juga menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham secara mandiri juga. Seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Jadi, Anda mau masuk ke sebuah saham akan bertindak secara rasional. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham tiba-tiba HARA, tiba-tiba ARB. Kenapa? Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Sehingga nalar Anda akan jalan, rasionalitas Anda akan jalan, keputusan yang Anda ambil akan diambil secara rasional. Jadi Anda terhindar tuh dari salah beli ataupun salah CL. Link info pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini ada penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang lagi invest. Berstatus lagi invest karena memenuhi dua kriteria utama, cara fundamental mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang lagi investnya juga saya taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, semoga dapat membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.